Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Bit Perdika Hardi dengan NIM 210402081. Saya dari kelas Reg A3. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu association dan forecasting. Yang pertama adalah association. Association adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antar item dalam suatu dataset. Contohnya penerapannya adalah market basket analysis, di mana pola seperti jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar juga akan membeli mentega yang ditemukannya. Dan yang kedua yaitu forecasting. Forecasting adalah teknik untuk memprediksi nilai atau tren di masa depan berdasarkan data historis. Metode ini sering digunakan dalam analisis bisnis, cuaca, penjualan, atau keuangan untuk meramalkan hasil di masa mendatang dengan menggunakan teknik statistik, algoritma pembelajaran mesin, atau model lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana metode ini akan digunakan. Yang pertama yaitu association. Digunakan dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara item dan dataset. Dan yang kedua yaitu forecasting. Digunakan untuk memprediksi nilai atau tren masa depan berdasarkan data historis. Di sini saya akan berfokus pada forecasting. Jelaskan apa itu metode forecasting, serta bagaimana metode ini digunakan untuk memprediksi tren atau pola di masa depan, terutama dalam konteks dan musiman. Baiklah, saya akan menjawabnya. Forecasting adalah metode analisis data yang bertujuan untuk memprediksi nilai atau tren di masa depan berdasarkan data historis. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, cuaca, dan manajemen untuk memperkirakan hasil tertentu, seperti penjualan, permintaan, atau pengeluaran. Metode forecasting ini melibatkan penggunaan data historis untuk mengenali pola atau tren, kemudian memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan model statistik, algoritma, atau pendekatan berbasis pembelajaran mesin. Jenis-jenis metode forecasting ada dua, yaitu metode kuantitatif berdasarkan data numerik historis dan menggunakan pendekatan statistik atau matematis. Contohnya time series analysis, yaitu dengan memanfaatkan data urutan waktu untuk mengenali pola seperti tren atau musiman. Dan regresi, yaitu menggunakan hubungan antara variabel independen dan dependen untuk diprediksi. Yang kedua yaitu metode kualitatif, berdasarkan pendapat atau intuisi dari pakar ketika data historis tidak tersedia. Contohnya teknik Delphi, atau bisa disebut juga pendapat kelompok ahli. Bagaimana metode forecasting digunakan untuk memprediksi tren atau pola? Yaitu dengan pertama pengumpulan data. Data historis dikumpulkan, misalnya penjualan bulanan, suhu harian, atau produksi tahunan. Yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi pola dalam data, yaitu mengidentifikasikan trennya jangka panjang untuk yang menunjukkan arah peningkatan atau penurunan. Musiman yaitu fluktuasi secara berulang secara periodik seperti penjualan meningkat saat liburan. Siklus, pola fluktuasi lebih panjang dari musiman, biasanya terkait dengan kondisi ekonomi. Yang ketiga yaitu pemilihan model forecasting. Model yang dipilih tergantung pada jenis data dan pola. Sebagai contoh yaitu moving average, meratakan data untuk mengurangi noise dan menangkap tren. Exponential smoothing, itu dengan memberikan lebih besar pada data terbaru untuk menangkap perubahan cepat. Dan yang keempat yaitu pembuatan prediksi. Berdasarkan model yang dipilih, data diolah untuk menghasilkan prediksi nilai di masa depan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi akurasi model. Model diuji dengan data historis untuk mengukur seberapa baik prediksi mendekati nilai aktual.
Metode seperti mean absolute error atau mean square error sering digunakan. Forecasting dalam konteks data musiman, yaitu data musiman mengacu pada pola yang berulang dalam interval waktu tertentu seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana data diprediksi penjualan menunjukkan tren menurun atau produk yang tertentu dalam 3 bulan yang akan mendatang. Apa langkah mitigasi yang dapat diambil perusahaan? Yang pertama yaitu menganalisis penyebab penurunan. Evaluasi tinjau kembali data untuk mengidentifikasi penyebab penurunan seperti faktor musiman, kompetisi, atau perubahan preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu optimalkan strategi pemasaran. Memberikan penawaran khusus seperti diskon, bundling, atau hadiah gratis untuk menarik minat pelanggan. Sebagai contoh, beli 2 gratis 1. Yang ketiga yaitu diversifikasi penawaran. Jika produk tidak sesuai dengan tren pasar, pertimbangkan untuk memperkenalkan varian baru. Yang keempat yaitu tingkatkan distribusi dan ketersediaan. Ekspansi ke daerah atau pasar baru di mana produk memiliki potensi lebih besar. Yang kelima yaitu kelola persediaan dengan bijak. Fokus pada strategi untuk mengurangi stok sebelum produk kehilangan nilai. Yang keenam, tawarkan insentif untuk pelanggan. Berikan poin atau hadiah bagi pelanggan setia untuk setiap pembelian produk tersebut. Yang ketujuh, inovasi dalam komunikasi produk. Menampilkan manfaat unik dari produk yang belum dipahami pelanggan dengan memanfaatkan ukuran positif untuk membangun kepercayaan dari minat. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah evaluasi dan revisi strategi secara berkala dengan memantau dampak-dampak atau langkah-langkah yang diambil melalui data penjualan dan umpan balik dari pelanggan. Baiklah, kesimpulannya yaitu untuk mengatasi tren penurunan penjualan dalam 3 bulan mendatang, perusahaan dapat mengambil langkah mitigasi seperti menganalisis penyebab penurunan, mengoptimalkan strategi pemasaran melalui promosi atau diskon, serta memperluas distribusi produk. Selain itu, diversifikasi penawaran dan pengelolaan persediaan yang bijak dapat membantu meminimalkan dampak negatif. Evaluasi dampak setiap langkah secara berkala sangat penting untuk memastikan strategi yang diambil efektif dalam menghadapi penurunan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.